punya masalah. Ya, ini yang jadi sulit tuh karena kita nggak punya masalah dengan diri kita sendiri. Makanya cenderung kita tuh mudah patah semangat karena kita memang nggak punya daya tidak punya merasa kendala dengan segala kecintaan kita terhadap dosa. Jadi kita nggak punya perjuangan. Ya. Yang keempat, lingkungan kita tidak merasa terkendala dengan karakter kita. Nah, lingkungan kita nggak punya masalah, bahkan malah kita malah diharapkan untuk berada di lingkungan mereka karena mungkin di antara kita adalah orang-orang yang menyenangkan. Itu yang kelima, ya. Hanya tongkat gembala dan roh nubuat saja yang menuntut kita meninggalkan manusia yang lama. Inilah kendala-kendala kita semua. Seperti yang tadi Victor katakan dan Stella katakan, itu mewakili kita semua. Ya, dan 6 permasalahan yang kita baca di atas depan ini itulah gambaran yang sebenarnya kita hadapi. Ya, kita semuanya harus berjuang menjadi manusia yang baru sementara kondisi semuanya tidak mendukung. Oke, Dela, kita masuk di dalam materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh tentang perlunya kesadaran itu. Saya ambil dari pengalamannya Daud. Ya, nanti kita akan bisa lihat bagaimana kita harus rendah hati. Ya, bagaimana caranya? Tadi kan Stella tanya bagaimana ukurannya. Ya, ukuran paling pertama adalah rendah. Ya, kita coba lihat dari pelajaran sadar sebagai buah dari kerendahan hati seorang raja Daud. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya kita baca karena setelah ini nanti akan kita baca lagi contoh yang lain. Oke, kita terus. Roh percaya kepada diri sendiri dan meninggikan diri itulah yang telah menyediakan jalan bagi kejatuhan Daud. Pujian-pujian dan bujukan-bujukan yang licik daripada kekuasaan dan kemewahan bukannya tanpa akibat terhadap dirinya. Pergaulan dengan bangsa-bangsa sekeliling juga mendatangkan satu pengaruh yang tidak baik. Ya, ini udah pernah kita baca, saya coba ngajak saudara mengulang. Ya, tapi saya akan menekankan dari hal yang berbeda tentang pelajaran sadarnya yang saya akan tekan. Ya, oke? Ya, jadi keadaan yang penuh kemewahan ini ya, kemewahan ya, terus pujian-pujian, kekuasaan itu semua melemahkan kepekaannya Daud terhadap kejinya dosa. Jadi hati-hati saudara, kalau kita selama ini bekerja mencari nafkah, kita akan mencari kenyamanan hidup lah, kita keluar dari segala kesulitan hidup. Pada dasarnya itu kalau kita berlebihan ya akhirnya akan menjadi bencana bagi kita sebagaimana Raja Daud. Kita harus tahu Raja Daud mendapatkan satu kondisi yang pelanggaran hukum itu bukan pada saat dia dalam kondisi miskin, ya, penuh dengan kekurangan. Semua rata-rata tokoh-tokoh Alkitab itu jatuh di dalam pelanggaran pada saat mereka berada di keadaan yang memenuhi keinginan-keinginan manusia yaitu kekuasaan dan kemewahan. Seorang Daud, seorang Salomo, ya, seorang Saul, kita lihat semuanya rata-rata semua jatuh pada saat mereka berada di kemewahan yang diimpi-impikan oleh manusia. Ya, jadi hati-hati. Jadi kemakmuran itu bukan suatu berkat. Kemakmuran itu pada dasarnya adalah cenderung bisa menjadi kutuk. Ya, semua ini cenderung untuk mengurangi kepekaan Daud terhadap kejinya dosa. Ya, jadi artinya waktu dia belum berada di kemakmuran, Daud itu sangat peka terhadap dosa. Oke, kita terus. Dela geser Del. Nah itu lihat, pekerjaan musuh itu bukanlah secara mendadak pada permulaannya. Itu tidak mengejutkan. Itu merupakan suatu usaha yang diam-diam untuk menghancurkan benteng prinsip. Itu dimulai dengan perkara-perkara yang kelihatannya kecil, kelalaian untuk setia kepada Allah dan untuk bergantung dengan sepenuhnya kepadanya, kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan dan praktek-praktek dunia, ya.
kelihatannya kecil, perkara-perkara yang kelihatannya kecil ini seperti yang diskusi yang Victor pernah tanyakan soal perkara-perkara yang kecil. Yang mengatakan perkara-perkara kecil itu adalah manusia. Ya, kita baca konteks dari kata-kata ini yang mengatakan dimulai dengan perkara-perkara yang kelihatannya kecil. Yang mengatakan kelihatannya kecil itu adalah kita manusia. Ya, sedangkan kacamata Tuhan kecil besar itu semua berbahaya. Ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembelajaran kita tentang perlunya sadar. Ya. Jadi saya sengaja tampilkan ini karena apa? Karena dasar dari pertobatan itu harus dimulai dari kesadaran, tahu salah. Ya, rendah hati itu buahnya adalah tahu salah. Ya, karena ini suatu pintu permulaan orang bisa menjadi calon 144.000 itu adalah pertobatan. Jadi tanpa ada pengakuan pengakuan apa ngaku mengetahui kesalahannya, seseorang tidak akan pernah bertobat. Dan dengan tidak pernah bertobat, maka dia tidak akan pernah meninggalkan manusia yang lain. Maka pelajaran Daud ini menjadi hal yang penting. Mari kita baca. Contoh dari Raja Daud, bila mana di dalam kesenangan dan merasa diri aman, dia melepaskan pegangannya kepada Allah. Oke, terus. Nah, ini kita coba baca ya. Kenyataan bahwa Allah, kita baca yang hitamnya saja. Kenyataan bahwa Allah telah membawa Daud ke dalam hubungan yang sangat erat dengan dirinya sendiri dan telah menyatakan kebajikannya yang amat besar itu, seharusnya menjadi satu pendorong baginya untuk menjaga tabiat agar tidak bercacat. Tetapi bila mana di dalam kesenangan dan merasa diri aman, ia melepaskan pegangannya kepada Allah. Ya, nah kita lihat ini. Ini cikal bakal Daud akhirnya menjadi orang yang melanggar. Ya, ini dari kondisi dia yang berlebihan membuat dia akhirnya menjadi pelanggar hukum. Nanti baru kita bicara tentang rendah hatinya di bagian bawah. Sejarah Daud memberikan salah satu kesaksian yang paling mengesankan yang pernah diberikan sehubungan dengan bahaya yang mengancam jiwa yang datang dari kekuasaan dan kekayaan dan kehormatan duniawi. Ya, saudara lihat sejarah Daud memberikan salah satu kesaksian yang paling mengesankan terkait dengan kemakmuran, ya, kehormatan duniawi. Jadi sejarah Daud ini memberikan satu pendidikan bagi kita, pengingatan kepada kita hati-hati dengan kemakmuran, kekuasaan, kekayaan dan kehormatan duniawi. Ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Ya, selama kita masih berjuang mencari nafkah sehari-hari, ini harus kita selalu renungkan. Tapi ketika nanti kita sudah masuk kepada 40 hari kita udah mulai meninggalkan semuanya, mungkin ini tidak lagi menjadi pembelajaran kita. Tapi sementara ini masih menjadi pembelajaran kita. Oke, lanjut Bella. Ingat, mulai dari saat Daud mempunyai kemakmuran, mulai dari situlah dia menjadi pelanggar. Ya, mengarahkan pikirannya kepada kaliknya, disiplin yang lama dalam kehidupannya di padang belantara, yang telah menghasilkan keberanian, keteguhan, kesabaran, dan iman akan Allah. Telah ditetapkan Tuhan sebagai satu persediaan untuk menaiki tahta kerajaan Israel. Jadi karena dia punya kesetiaan di hasil dari apa menggembala domba, itu menjadi bekal dia untuk layak diangkat menjadi seorang raja di Israel. Ya, ingat, jadi kelayakan dia menjadi seorang raja Israel artinya hasil dari pendidikan dia menggembala domba. Demikian juga seorang Musa, dia setelah 40 tahun menggembala domba, dia layak untuk memimpin bangsa Israel. Sama halnya dengan cerita Daud. Ya, kita terus. Namun demikian, sukses dan kehormatan duniawi telah begitu melemahkan tabiat Daud sehingga berulang-ulang ia telah dikalahkan oleh si penggoda itu. Ya, nah, dan kita tahu yang tercatat, ya, hal yang membuat Daud itu akhirnya menjadi pelanggar hukum adalah ketika dia membiarkan atau mendorong supaya suami daripada Betseba, ya, itu siapa namanya? Siapa namanya? Uria, ya, ditampilkan ke hadapan
peperangan, ditampilkan paling depan untuk di dalam peperangan sehingga mereka sehingga si siapa ini suaminya si Betseba ini meninggal, ya. Jadi artinya Daud sengaja membunuh suaminya Betseba ini untuk mendapatkan Betseba. Itu adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Daud. Nah, sekarang kita lihat pelajaran pertobatan yang sungguh-sungguh dari Raja Daud. Bagaimana pertobatan yang ada di dalam diri Daud? Ter, terlihat tidak apa yang kita sudah pelajari kemarin tentang sadar? Ada nggak dia punya kesadaran? Ada nggak dia mengakui? Adakah dia menyesal? Adakah dia bertobat, memohon ampunan dosa? Ya, mari kita dapatkan semuanya di dalam pengalamannya. Nabi Nathan telah diperintahkan untuk menyampaikan satu teguran kepada Daud. Teguran itu merupakan satu kabar yang sifatnya keras. Ya, lihat, teguran Nabi ini adalah teguran yang keras. Teguran seperti itu hanya dapat diberikan kepada sedikit saja dari raja-raja. Tapi itu pun dengan upah kematian kepada orang yang mengadakan teguran itu. Nah, kita lihat, jadi di dalam pengalaman, teguran yang seperti yang mau disampaikan oleh Raja Nabi Nathan itu akan berakhir dengan kematian kepada si penyampainya, itu Nabi Nathan. Ya, itu dari pengalaman raja-raja. Ya, nah mari kita ikuti cerita. Teguran Nabi itu menjamah hati Daud. Nah, kita lihat. Ternyata Daud ini bagaimana? Apakah sama dengan raja-raja yang lain? Nathan harus meninggal, harus mendapatkan upah kematian karena menegur Raja Daud. Kita lihat. Teguran Nabi itu menjamah hati Daud. Hati nuraninya dibangkitkan. Kesalahannya nampak dalam segala kekejian. Jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Tuhan. Dengan bibir yang gemetar, dia berkata bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Segala kesalahan yang diperbuat kepada orang lain telah terpantul kembali dari yang disakiti kepada Allah. Daud telah melakukan dosa yang kecil, baik terhadap Uria dan juga Betseba. Dan ia benar-benar merasakan. Tapi jauh lebih besar daripada itu adalah dosanya terhadap Allah. Saudara-saudara sudah mulai melihat bagaimana seorang Daud, ya. Padahal tadi di atas kita sudah lihat dari kekayaannya itu membuat kepekaannya terhadap dosa itu sangat rendah. Tapi dia masih punya kesadaran, ya. Dia ini bukan punya roh yang sama seperti Hawa, saudara-saudara. Dia mempunyai roh yang sama seperti Adam. Ya, Adam juga manusia berdosa. Adam jatuh dalam dosa. Tapi Adam masih mempunyai kesadaran. Ya, seandainya Daud ini mempunyai karakter seperti Hawa, mungkin Nabi Nathan itu harus mengalami kematian. Tapi karena Daud ini mempunyai kesadaran yang kita sedang pelajari sekarang harus kita punyai juga, ya, maka Daud ini bisa mendapatkan upah dari permohonan pertobatannya. Kita tahu kan kemarin kita udah pelajari bahwa pertobatan, pengampunan dosa itu harus datang dari permohonan pertobatan. Pertobatan harus datang dari adanya penyesalan. Penyesalan harus ada, pengakuan. Pengakuan harus ada dari apa? Tahu dirinya kesalahannya. Nah, ini kita udah dapatkan semuanya di dalam pengalamannya Daud. Ya, kita terus. Nah, kita lihat di sini boleh ke atas dulu sedikit ya. Teguran Daud, dapat teguran Nabi itu menjamah hati Daud. Saudara-saudara, adakah ini saya bedah ya? Saudara-saudara lihat, adakah teguran seperti ini menjamah hati saudara ketika saudara dapat teguran? Kan kita udah tadi baca 2 minggu yang lalu tidak nyaman kita dapat teguran. Ya. Ketika saudara punya pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti yang tadi Victor sampaikan pada saat baca tulisan postingan-postingannya, oi, aduh semuanya salah. Adakah saudara telah terjamah hati saudara? Harusnya saudara kita semua harus sama seperti Daud. Kita bukan membela diri.
Tapi kita harus seperti Raja Daud, sadar dan bangkit, ya, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Masalah yang tadi itu apakah sulit atau bagaimana, itu proses yang kedua, ya. Proses yang kedua, tapi yang paling pertama, kita jangan menolak, jangan kita membantah, jangan kita membela diri seperti orang-orang, ya, kita yang kita sampaikan tulisan-tulisan Nyonya kepada orang-orang di dalam gereja. Mereka bukannya sadar, bukannya tergugah pikirannya, terjamah hatinya, mereka menentang dan melawan semua teguran-teguran yang Nyonya White sampaikan melalui kita. Jelas roh Allah tidak ada di dalam, roh Daud tidak ada di dalam orang-orang. Marilah kita harus hidupkan roh Daud di dalam hidup kita. Mari kita terus, ya. Sekalipun tidak akan didapati seorang di dalam Israel untuk melaksanakan hukuman mati pada orang yang sudah dilantik bagi Tuhan, Daud gemetar. Nah, lihat tuh saudara. Jadi kalau menurut hukumnya, tidak pernah ada orang memberikan hukuman mati kepada orang yang sudah dilantik sama Tuhan. Tapi Daud pun tidak berbesar hati. Daud tidak sombong. Daud tidak merasa tinggi hati. Wah, kalau gitu hukumnya udah kebal sama saya. Saya nggak usah takut sama apa tegurannya Nabi Nathan. Tapi dalam hal ini kita harus benar-benar belajar bagaimana seseorang yang sedemikian tinggi jabatannya, dia bisa rendah hati. Inilah yang kita harus lakukan. Jangan kita yang nggak punya apa-apa ini malah tinggi hati, malah malu. Daud yang sedemikian tingginya aja punya rendah hati, masa kita yang nggak punya apa-apa ini kita banyak tawar-tawar. Mari kita pelajari pengalaman Daud ini. Daud gemetar karena jangan-jangan dalam keadaan yang bersalah dan tidak diampuni, ia akan dibunuh oleh hukum Allah yang segera. Nah, kita lihat, Daud tahu bahwa karena dia sudah dilantik oleh Tuhan, tidak akan ada orang yang bisa menghukum mati dia. Tapi Daud bukan takut terhadap itu, tapi Daud takutnya kepada hukum Allah. Jadi dia takutnya kepada Tuhan yang lebih tinggi lagi daripada hanya hukum bangsa Israel. Dan kesadaran Daud inilah yang membuat dia bisa diterima permohonan pertobatan. Ya. Dan Daud ini adalah contoh saingan daripada calon-calon 145. Kita harus seperti Daud. Ya. Tetapi satu kabar telah dikirim kepadanya oleh Nabi bahwa Tuhan sudah mengangkat dosa itu daripada Tuhan, supaya jangan Tuanku mati dibunuh. Namun demikian keadilan harus dipertahankan. Hukuman mati itu dipindahkan dari diri Daud kepada anak yang telah diperolehnya dalam dosa. Jadi anaknya Betseba yang harus menanggung dosa bapak. Dengan demikian raja diberi kesempatan untuk bertobat. Sementara kepadanya penderitaan dan kematian anak itu sebagai sebagian daripada hukumannya itu adalah lebih getir daripada kematiannya sendiri. Nabi itu berkata, sebab Tuanku sudah menyebabkan segala seteru Tuanku itu menghujat sangat, tak dapat tiada putraku yang baru jadi bagi Tuanku itu akan mati kelak. Dela geser dela. Ya. Pada waktu anak itu sakit payah, Daud dengan berpuasa, dengan merendahkan diri, memohon agar anak itu hidup. Dia menanggalkan jubah rajanya, ia menanggalkan mahkotanya, dan dari malam ke malam ia berbaring di atas tanah dengan hati yang hancur memohon bagi seorang yang menderita karena kesalahannya. Maka segala tua-tua dalam istana Baginda pun berbangkitlah, lalu mendapatkan Baginda hendak membangkitkan Baginda dari tanah, tetapi tidak ada Baginda mau. Sering bila mana hukuman sudah dinyatakan kepada manusia ataupun negeri, sikap merendahkan hati dan pertobatan telah meneguhkan hukum itu. Dan yang senantiasa menunjukkan rahmat itu yang cepat mengampuni telah mengirimkan utusan perdamaian. Didorong oleh pendapat ini, Daud terus bertahan dalam permohonannya selama anak itu masih hidup. Jadi Daud melihat bahwa sering katanya kalau misalnya sebuah hukuman sudah diberikan divonis seperti kayak kota Niniwe, ketika ada perubahan itu bisa dirubah. Satu vonis itu bisa dirubah. Nah, dari pengalaman itu Daud memohon
Ya, dia berjuang untuk memohon untuk bisa diampuni. Anaknya tidak perlu dibinasakan. Ya, tetapi hal tersebut tidak berlaku. Setelah mengetahui bahwa anak itu sudah mati, dengan diam-diam ia telah menyerah kepada pernyataan Allah. Pukulan yang pertama daripada pembalasan itu telah dinyatakannya sendiri sebagai sesuatu yang adil telah dijatuhkan. Tapi Daud sambil berharap kepada rahmat Allah bukannya tanpa penghiburan. Dan Mazmur 51 adalah satu ungkapan dari pertobatan Daud pada waktu teguran itu datang kepada dari Allah. Ya, kasihankanlah kiranya ya Allah sekedar kemurahanmu dan hapuskanlah apalah segala durhakaku dan segala dosa. Ya, dari kita bisa baca dari sini betapa benar-benar bersungguh hati pertobatan yang dibuat oleh seorang Daud. Ya, oke. Di sini kenapa kita tampilkan, kenapa kita membaca ini, kita mau melihat bagaimana seseorang yang benar-benar rendah hati, ya, orang benar-benar mengajukan permohonan pengampunan dosa, ya, dari seorang Daud harus kita juga punya, ya. Kita benar-benar berjuang seperti seorang Daud. Oke, terus Del, Dela geser Del. Nah, kita lihat di sini, ini pembelajaran juga kepada kita. Gantinya berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Ia menghendaki agar orang lain dapat diajar melalui sejarah yang menyedihkan dari kejatuhannya itu. Nah, lihat, seorang raja, dia dengan rendah hatinya, dia membiarkan orang lain belajar dari pengalamannya dia. Dia harusnya bisa menyembunyikan dari rakyatnya supaya dia tidak mendapatkan malu, ya. Tapi dalam kerendahan hati seorang Daud, kita bisa lihat dia tidak menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang harus disembunyi-sembunyikan kesalahan, tapi dia membiarkan orang lain mempelajari dari pengalamannya dia. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kejahatannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita punya kesalahan, kita jangan cari dalih atas kesalahan kita. Ya, kita kan masih tinggal di tengah kota. Ya, kita kan masih berada begini dan begitu dan begitu. Ya, sebagaimana pengalaman Daud, kita juga harus sama seperti Daud. Ketika kita ditegur, terimalah teguran tersebut dan lakukanlah perubahan-perubahan. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya, yang mendorong doanya. Tetapi ia melihat kejinya pelanggaran terhadap Allah. Ia melihat noda pada jiwa. Ia merasa muak atas dosanya itu. Saudara-saudara, sudahkah kita juga melihat kejinya pelanggaran di dalam diri kita? Sudahkah kita juga melihat noda di dalam jiwa kita? Sudahkah kita mulai jijik terhadap pelanggaran hukum? Kita ingat tentang masalah jijik ini, kita ingat pelajaran daripada pengalamannya Harun dan Musa. Kenapa Musa sedemikian marahnya ketika dia melihat patung lembu emas? Ya, kenapa dia sedemikian marahnya berbeda dengan Harun? Karena apa? Karena Musa jijik terhadap pelanggaran itu. Dan kenapa Harun tidak melihat seperti yang dilakukan oleh Musa? Karena dia tidak memandang dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Saudara-saudara, pengalaman Daud ini kita lihat. Walaupun Daud itu masih sudah hanyut di dalam pelanggaran hukum, kita sebagai contoh saingan dari Daud, kita juga harus bisa menjadi seorang Daud yang masih bisa berpikir jernih. Ya, walaupun Daud hanyut di dalam kemakmurannya, ya, kehormatan sebagai raja, tapi dia masih mampu ketika dia di rendah hati, ketika dia sadar, ketika dia bertobat, dia bisa melihat dosanya itu merupakan sesuatu yang kejian, sesuatu yang memuakkan. Ya. Oke, lanjut Del. Nah, itu baca yang di bawah, Del. Del, atasnya tadi, Del. Satu paragraf yang di atasnya, Del.
Nah, banyak orang telah bersungut terhadap apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan Allah di dalam membiarkan Daud. Yang kesalahannya itu begitu besar. Banyak orang telah bersungut terhadap apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan Allah di dalam membiarkan Daud hidup. Yang kesalahannya itu begitu besar. Setelah menolak Saul untuk sesuatu yang kelihatannya merupakan dosa yang lebih kecil bahayanya. Tetapi Daud telah merendahkan dirinya dan mengakui dosanya. Sementara Saul meremehkan teguran dan mengeraskan hatinya dalam sikap yang tidak bertobat. Saudara-saudara lihat, jadi karena rendah hati ya dan mengakui dosa, itulah yang menjadi kemenangannya seorang Daud dibandingkan seorang Saul. Ya, jadi jangan sampai kita mempunyai karakter yang seperti Saul, meremehkan teguran dan mengeraskan hati dalam sikap yang tidak bertobat. Jadi Tuhan hanya mau mengakui semerah kermisi dosamu. Kalau kamu mau bertobat, mau menurut, maka akan dibuktikan seperti salju. Ya, itu Tuhan buktikan di dalam pengalamannya. Demikian juga kalau kita calon-calon 44.000 juga mau rendah hati seperti Daud, ya bukan seperti Saul, kita pun juga janji Tuhan berlaku kepada kita. Oke, lanjut, Bella. Bahagian sejarah Daud ini mengandung makna kepada orang berdosa yang bertobat. Nah, lihat. Jadi pelajaran pengalaman Daud ini, Nyonya White sudah ingatkan, ini akan menjadi pendidikan bagi kita. Bagi orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Itu merupakan salah satu gambaran yang paling nyata yang diberikan kepada kita sehubungan dengan pergumulan dan percobaan manusia dan tentang pertobatan yang sejati terhadap Allah dan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, bergumul di bawah beban kesalahannya, dia harus menderita karena pelanggarannya itu. Ya, ini semua harus jadi pembelajaran bagi kita. Ya, sekarang kita baca nasihat Ellen G. White. Saudara-saudara, pelajaran rendah hati dari seorang Daud ini harus menjadi bagian kita. Kalau seorang Daud dengan posisi yang sedemikian tinggi, terhormat, dia mau rendah hati, ya, dia tidak mempunyai malu dilihat rakyatnya, dia tadi dia tidur di jalanan lah segala macam. Nanti kalau saudara baca, dia tuh sampai sampai tua-tua orang Israel tuh sampai malu, sampai mau ngangkat rajanya yang tidur-tidur di jalan-jalan karena apa karena merasa bersalahnya itu terhadap anaknya harus meninggal, itu dia tidak punya malu terhadap hal itu. Ya, tapi kita bukan berarti harus seperti itu, tapi mau menunjukkan betapa rendah hatinya seorang. Mari kita baca nasihat Ellen G. White. Apabila manusia memilih mengikuti jalannya sendiri tanpa mencari nasihat dari Allah atau yang bertentangan dengan kehendaknya yang telah dinyatakan, sering dia mengabulkan permohonan mereka agar supaya pengalaman pahit yang mengikutinya mereka dapat dituntun untuk menyadari kebodohan mereka dan bertobat dari dosa mereka. Jadi Tuhan tuh sering membiarkan kita tuh punya rencana-rencana pelanggaran hukum tuh Tuhan biarin, ya. Tuhan nggak menghalangi kalau kita mau buat melakukan suatu rencana-rencana pelanggaran hukum. Tuhan biarin. Supaya apa? Nah, kita baca di sini. Supaya melalui pengalaman pahit yang mengikutinya, mereka dapat dituntut untuk menyadari kebodohan mereka dan bertobat dari dosa mereka. Kesombongan, hikmat manusia akan terbukti sebagai penuntun yang berbahaya. Ya, jadi semuanya itu harus menjadi satu pembuktian kepada kita. Ya, jadi Tuhan biarkan semuanya terjadi, bencana-bencana, kesulitan, penderitaan akibat kebodohan kita sendiri, itu Tuhan biarkan supaya kita bisa melihat betapa bodohnya dan kita bisa bertobat dari dosa tersebut. Perkara yang dikehendaki oleh hati manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah pada akhirnya akan didapati sebagai suatu kutuk. Ya, perkara yang dikehendaki oleh hati manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah pada akhirnya akan didapati sebagai suatu kutuk, gantinya suatu berkat. Ya, jadi lihat, kadangkala kalau kita punya sombong, ya, punya rencana-rencana manusia, kita
Kita pikir bahwa Tuhan akan membantu. Tuhan nggak pernah membantu hal-hal yang melanggar hukum. Tuhan tidak akan pernah membantu hal-hal yang hanya untuk mementingkan diri sendiri, kepujian bagi diri kita sendiri. Ya, kalau kita berjuang merencanakan sesuatu pekerjaan yang pada akhirnya hanya untuk memuliakan diri kita sendiri, pada akhirnya Tuhan biarkan. Kalaupun nanti akhirnya menjadi satu kepahitan, itu adalah satu pendidikan yang Tuhan rencanakan supaya kita bertobat. Tapi itu pun kembali kepada kita sendiri. Mustahil atau tidak mustahil, kembali lagi itu kita sendiri yang menentukan. Oke, lanjut Del. Ya. Oke, itu pengalaman dari seorang Daud. Jadi saudara, rendah hati itu penting. Sadar itu penting. Tanpa ada rendah hati, tanpa ada sadar, ya, mengetahui itu salah, perbuatan kita salah, ya. Kalau kita tidak mau rendah hati dan mengakui kesalahan, tidak ada yang namanya pertobatan. Sebagaimana tadi kita lihat di perbandingan antara seorang Daud dan seorang Saul, kita lihat, adakah kita menemukan di dalam sejarah cerita-cerita seorang Saul itu memohon pertobatan kepada Tuhan, permohonan ampun kepada pelanggaran hukumnya? Adakah dia menyadari pelanggaran hukum? Kita nggak melihat cerita tersebut. Ya. Maka itu kepada Saul, Tuhan tidak pernah mengampuni. Jadi rumus tentang merah kermisi itu memang tidak Tuhan terapkan kepada seorang Saul karena Saul tidak pernah mau menurut. Ya. Walaupun kata-katanya adalah semerah kermisi dosamu, ya, itu akan diputihkan seperti salju. Tapi karena Saul tidak pernah mengajukan permohonan pertobatan, maka kata-kata itu tidak berlaku kepada Saul, tapi berlaku kepada Raja Daud. Ayo saudara, pelajaran Daud ini mengingatkan kita bahwa kita bukan apa-apa. Kalau Daud yang sedemikian tinggi jabatannya mau rendah hati, masa kita yang nggak punya kedudukan, nggak ada apa-apanya begini, kita banyak tawar-tawar, banyak beralasan-beralasan, ya. Kita bahkan malah mempersalahkan yang menegur kita. Ya, jangan sampai kita mempersalahkan yang menegur kita, ya. Seperti raja apa Nabi Nathan tadi kita baca, semua raja-raja itu kalau ditegur itu akibatnya yang memberi teguran itu akan mengalami kematian. Tetapi di dalam pengalamannya Raja Daud itu tidak berlaku. Ya, karena apa? Karena Raja Daud adalah orang yang menyadari akan kesalahan. Mudah-mudahan kita sebagai contoh taingan daripada Daud-Daud akhir zaman, kita bisa menerapkan rendah hati sebagaimana Raja Daud. Bella, lanjut deh. Ya, sekarang saya ingin menampilkan kepada saudara tulisan dari Victor Hutev. Ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan kemenangan. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan. Bagaimana seorang Daud tadi bisa menang. Ya, bagaimana seorang apa Yohanes Pembaptis bisa menjadi menang, bagaimana seorang Ayub menjadi menang, bagaimana seorang si apa Daniel bisa menang, bagaimana seorang Yusuf juga bisa menang. Kita akan baca dari tulisan berikut. Simbol ikut buku 1, volume 11 nomor 2. Kita baca perlahan-lahan. Renungan doa, ya. Walaupun telah tiba bagi murid-murid yang telah bersekutu erat dan Kristus untuk bergabung lebih langsung dalam pekerjaannya, agar jumlah besar orang-orang yang banyak ini tidak akan dibiarkan begitu saja bagaikan domba tanpa gembala. Sebagian dari murid-murid ini telah menggabungkan diri kepadanya pada permulaan pelayanannya, dan hampir semua kedua belas murid itu sudah bersekutu bersama-sama sebagai anggota-anggota dari keluarga Yesus.
Namun mereka juga karena tersesat oleh ajaran dari para pendeta Yahudi, ikut serta umum mengharapkan berdirinya sebuah kerajaan bumi. Mereka tidak memahami gerakan-gerakan Kristus. Mereka sudah bingung dan kacau kalau dia sama sekali tidak berusaha apa-apa untuk mengukuhkan alasannya dengan mencari dukungan para imam dan pendeta-pendeta Yahudi. Sehingga ia tidak berbuat apa-apa untuk mengukuhkan kuasanya sebagai seorang raja bumi. Suatu pekerjaan besar masih harus diselesaikan bagi murid-murid ini sebelum mereka siap bagi kepercayaan suci yang akan diberikan kepada mereka apabila Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara sekalian, saudara lihat yang saya kasih huruf besar. Saudara lihat tadi di atas murid-murid Yesus waktu bergabung dengan Yesus, ya, dia mempunyai pemahaman yang sama dengan para pendeta-pendeta Yahudi. Ya, dia mempunyai pengetahuan tentang berdirinya kerajaan di bumi. Kerajaan Yesus itu di bumi. Dia berharap sama seperti orang-orang Yahudi. Mereka nggak ngerti tentang gerakan-gerakan. Tadi ya kita lihat dia tidak memahami gerakan-gerakan Yesus. Mereka sudah bingung dan kacau kalau ia sama sekali tidak berusaha apa-apa untuk mengukuhkan alasannya. Ya, nah jadi karena dia masih sama pengetahuannya dengan orang-orang pendeta-pendeta Yahudi, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah kondisinya murid-murid Yesus waktu masih hasil dari pendidikan 3,5 tahun. Dan untuk memfinalisasi daripada si murid-murid Yesus ini supaya layak dipakai, maka kata-kata yang ditebalkan ini, yang dibesarkan ini harus kita baca-baca sama-sama. Suatu pekerjaan besar masih harus diselesaikan. Nah, jadi 40 hari itu adalah pekerjaan besar, saudara. Dan kita harus akan menjalani pendidikan 40 hari contoh saingannya kita. Suatu pekerjaan besar masih harus diselesaikan bagi murid-murid ini sebelum mereka siap bagi kepercayaan suci yang akan diberikan kepada mereka apabila Yesus naik ke sorga. Ya, jadi murid-murid Yesus ini harus ada pendidikan tambahan. Kalau enggak, dia pengertiannya masih sama seperti pendeta-pendeta Yahudi. Ya, nah, dan bacaan ini adalah sebagai renungan pendahuluan sebelum khotbah Victor Utep yang di bagian bawah. Artinya, khotbah yang kita akan baca di bagian bawah ini adalah porsinya orang-orang yang akan masuk di dalam pekerjaan besar yang harus diselesaikan bagi murid-murid ini sebelum calon-calon 144.000 mendapat bagian kepercayaan suci akan yang diberikan kepada mereka apabila Yesus naik ke surga contoh saja. Ya, jadi bacaan yang kita mau baca ini adalah calon-calon 144.000, bukan untuk orang-orang 3,5 tahun. Ya, mari kita ikuti. Namun mereka akan menyebut Kristus dan oke, nggak usah kita baca yang bawah. Dela lanjut Del. Ya, saudara sudah bisa ngikutin ya. Kita belajar perspektif penulis. Jadi kalau lihat dari renungan pendahuluannya sudah seperti ini, memperlihatkan ini bukan untuk porsi orang-orang yang 3,5 tahun. Ini porsinya untuk orang 40 hari. Dari bacaan ini kita dapat lihat apa yang diperbuat oleh Kristen sebelum pertobatan. Nah, ya, yang diperbuat oleh Kristen sebelum pertobatannya. Maka sore ini pun kita akan mempelajari selanjutnya apa yang akan diperbuat oleh orang Kristen sesudah pertobatan. Jadi yang tadi kita lihat Victor Utep membagi juga tuh. Ya, kita bisa lihat Victor Utep membagi dua. Sebelum pertobatannya dan sesudah pertobatannya. Kristen dia bilang. Ya. Jadi Victor Utep saja sudah membagi ada dua kelas. Masa kita yang pegang pekabaran tongkat gembala ya sebagai Elia akhir zaman, Victor Utep akhir zaman, kita tidak mau membagi kelas di dalam pendidikan kita. Ya, saya ulangi, kalau Victor Utep saja dia membagi dua, maka kita sebagai Victor Utep akhir zaman, ya pemegang pekabaran tongkat gembala, kita harus juga mempunyai pikiran yang sama seperti si penulis, yaitu membagi dua, yaitu sebelum pertobatannya, Kristen sebelum pertobatannya, dan Kristen sesudah pertobatannya. Ya, Kristen sebelum pertobatannya ya siapa itu? Yaitu orang-orang yang masih murid-murid Yesus yang waktu masih berpegang kepada pengertian kerajaannya itu berdiri di bumi. Sedangkan Kristen sesudah pertobatannya, yaitulah yang nanti kita akan baca sama-sama.
Ya, artinya Kristen sesudah pertobatannya ini adalah Kristen yang masuk pendidikan 40 hari. Judul khotbah ini adalah tiga persyaratan untuk mencapai kemenangan. Saya yakin saudara-saudara sudah pernah baca bacaan ini, tapi pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara untuk menempatkan di porsinya sesuai dengan timeline yang kita sudah pelajari, yaitu pendidikan 40 hari. Mungkin dahulu kita sudah sama-sama pahami, tapi pada kesempatan ini kita benar-benar meletakkannya pada waktunya yang tepat. Ya, mari kita baca Ibrani 11 ayat 1, 4, 5, 6, 7, 8, 20 sampai 23 dan 31. Kini iman merupakan dasar dari segala perkara yang diharapkan, yaitu bukti dari perkara-perkara yang tidak tampak. Oleh iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah suatu korban yang lebih baik daripada korban Kain. Olehnya ia itu memperoleh kesaksian bahwa ia adalah benar karena Allah menyaksikan semuanya pemberiannya, dan karena itulah ia masih berbicara secara sekalipun sudah mati. Ya, coba lihat, sekalipun dia sudah mati, si Habel itu masih berbicara melalui apa? Melalui pengalaman ceritanya itu menjadikan dia seperti masih berbicara. Ya. Oleh iman, Enoh telah diubah sehingga ia tidak menyaksikan maut, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengubah dia. Karena sebelum pengabdiannya ia telah memberikan kesaksian ini sehingga ia berkenan kepada Allah. Oleh iman, maka Nuh yang diperintahkan Allah akan perkara-perkara masih belum tampak telah bergerak dengan ketakutan lalu mempersiapkan sebuah bahtera penyelamatan rumah tangganya. Ya, kita terus. Oleh iman, Ibrahim sewaktu ia dipanggil keluar dan pergi dari suatu tempat kemudian diperoleh sebagai warisan telah memati lalu pergi tanpa diketahuinya kemana ia harus pergi. Coba lihat, itu oleh iman, oleh percaya, bukan percaya yang seperti Petrus yang ragu-ragu, tapi percaya yang sepenuhnya. Ya, oleh iman Ishak telah memberkati Yakub dan Esau mengenai perkara yang akan datang. Oleh iman maka sewaktu sedang akan meninggal, Yakub telah memberkati kedua putra Yakub, lalu menyembah sujud dengan bersandar pada kepala tonggak. Oleh iman sewaktu akan meninggalkan Yusuf telah memberitahukan tentang keberangkatan Bani Israel, lalu memberi perintah mengenai tulang-tulang. Oleh iman, maka sewaktu lahir Musa telah disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan karena mereka menyaksikan dia seorang anak yang baik. Ya. Oleh iman, Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang yang tidak percaya. Setelah ia menerima pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya. Inilah hasil pekerjaan dari iman dalam contoh-contoh yang baru kita baca di atas. Tetapi sesuatu yang lain harus juga diperlukan di samping iman. Nah, kita lihat dari khotbah Victor Rutev ini mengatakan iman ternyata masih kurang. Ya, khususnya bagi kita yang di akhir zaman, ya, dikatakan bahwa ada satu lagi selain iman yang dimiliki oleh orang-orang lain, ini harus juga kita punya. Ya, oke, lanjut, lanjut ya. Oke, kita lewati saja. Nah, kita lihat di sini ada ke atas dulu deh. Ya, ada bilangan, ya. Dia ke atas dulu deh. Ya, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit hasil. 12 orang pengintai itu yang diutus Musa untuk menyelidiki Kanaan telah diperintahkan supaya tabah. Kalau saja semua pengintai itu mengikuti ketabahan hati seperti Musa, mereka tidak akan tergoda oleh ketidakpercayaan pada waktu itu. Maka bukan saja 10 orang pengintai yang penakut itu, melainkan juga seluruh orang banyak Israel itu, terkecuali 2 orang yang berusia di atas 20 tahun, waktu mereka keluar dari Mesir telah mati di luar tanah perjanjian karena mereka tidak memiliki keberanian. Alangkah mahalnya kekalahan itu. Di sini kita juga akan saksikan bahwa adalah sama bahaya yang mempercayai suatu laporan yang mengecilkan hati yang dibawa oleh orang lain dengan membuat laporan itu sendiri. 40 tahun kemudian Yusak telah mengutus 2 orang untuk secara diam-diam meninjau Kanaan. Dan inilah laporan mereka. Oke, kita lanjut. Ya, kita ada di dalam bilangan, ada di dalam Yusak. Ya, di Yusak ada 2 orang ya yang dikirim lagi. Ya, yang tadi yang kita sudah baca oleh iman Rahab.
dia tidak dibinasakan. Oke, lanjut Del. Lanjut Del. Ya, oke. Terus, memang semua penduduk Yeriko ketakutan. Nah, ya, kita lihat. Kita lihat dalam Matius, kita lihat apa Keluaran 14 ayat 11 sampai 16. Jadi kita lihat dari bilangan dari Yusak, ya. Kita lihat di sini kalau tidak mempunyai keberanian itu semuanya kegagalan. Jadi iman harus ditambah keberanian. Ke atas dia lah, Del. Atas dulu Del. Ke atas Del. Ya, oke. Kita lihat tadi di atas dari Yusak bilangan ya tentang 12 pengintai. Ya, terus habis itu setelah 12 pengintai 40 tahun kemudian dikirim. Udah berhenti sampai situ aja. Dikirim setelah itu dikirim 40 tahun kemudian oleh Yusak dua orang untuk mengintai. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa baca di sini. Memang semua penduduk Yeriko ketakutan dan itulah permulaan dari kekalahan mereka. Supaya orang Kristen dapat menang, mereka harus memiliki iman, keberanian, dan tindakan. Jadi iman tertulis di dalam Ibrani pasal 11, keberanian ya dari dua orang yang tadi dan Rahab dengan keberaniannya ya tertulis dalam Yusak 2 dan tindakan itu terdapat di dalam Keluaran 14. Oke, lanjut ya. Jadi iman harus ditambah dengan keberanian dan keberanian harus ditambah dengan tindakan. Nah, dalam contoh dan contoh saingan dari pembelajaran kita, kita sudah punya iman, saudara-saudara sekalian. Kita selama ini sudah punya pengetahuan. Kita sudah belajar, mengerti, dan percaya. Ya, di dalam pelajaran yang kita punya, iman tanpa perbuatan ialah mati. Tapi di dalam pembelajaran yang Victor saya sampaikan di sini, perbuatan yang kita ketahui dari Yakobus, kalau tidak salah, di sini dilebarkan sama Victor Uta dibesarkan menjadi keberanian plus tindakan. Jadi iman harus ditambah keberanian dan tindakan. Jadi kita punya iman, kita sudah percaya, maka kita harus tambahkan dengan keberanian dan tindakan. Seperti yang tadi kita bahas di dalam renungan pendahuluan, ya, kita harus ingat kita itu harus tambah dengan keberanian. Ya, kita harus tambah juga dengan tindakan. Kalau tidak kita tambah dengan keberanian dan tidak kita tambah dengan tindakan, maka itu sama saja kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kita sudah menciptakan pintu kasihan bagi diri kita sendiri. Ya, mari kita lanjut. Nah, ini kita baca Keluaran 14 ayat 11 sampai 16. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Kita baca dulu. Maka kata mereka kepada Musa, ya, karena tidak ada kubur-kubur di Mesir, maka telah kamu menghantarkan kami keluar untuk mati di padang belantara ini, kah? Mengapakah kamu mengurusi kami sedemikian ini membawa kami keluar dari Mesir? Bukanlah perkataan ini juga yang telah kami ucapkan kepadamu di Mesir dengan mengatakan biarkanlah kami sendiri supaya dapat kami berbakti pada orang Mesir. Karena adalah lebih baik bagi kami berbakti kepada orang Mesir daripada kami mati di padang belantara. Lalu kata Musa kepada orang-orang ini, janganlah takut. Berdirilah tenang dan pandanglah penyelamatan dari Tuhan yang akan diperlihatkannya bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir itu yang kamu lihat hari ini, kamu akan tidak lagi melihat mereka untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan tetap tenang. Maka firman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru kepadaku, berbicara kepada Bani Israel agar mereka maju terus. Tapi angkatlah tongkatmu dan rentangkanlah tanganmu atas. Dia boleh geser Del. Ya, atas laut itu lalu membelahlah. Maka Bani Israel akan berjalan pada tanah yang kering melewati tanah laut. Ya, kita lihat di sini penjelasan Victor Utef dari Keluaran 14.
Di sini kita melihat sebuah gambaran mengenai semua Israel tanpa keberanian sama sekali. Justru pada saat-saat di mana mereka benar-benar membutuhkannya. Untuk memecahkan persoalan mereka, adakah Allah memerintahkan mereka supaya duduk saja dan berdoa? Tidak. Perintahnya adalah agar mereka maju terus. Kita ingat 2 minggu yang lalu kita sudah belajar juga tentang maju terus. Kita banyak akan menghadapi kesulitan, tapi jawabannya Tuhan adalah maju terus. Dan demikian juga di dalam contoh pengalamannya Israel ini, Tuhan mengingatkan, bukan untuk duduk-duduk saja dan berdoa, tidak, tapi suruh maju terus. Agar supaya Musa pertama sekali mengangkat tongkatnya dan merentangkan tangannya untuk membelah lautan itu. Dan supaya rombongan orang banyak itu maju terus melewatinya. Bagi semua akal sehat, perintah ini tampaknya benar-benar bodoh. Dalam menghadapi bahaya mereka, namun Allah mengetahui semuanya itu. Saudara-saudara lihat, saya besarkan huruf ini. Maju terus menghadapi laut merah. Itu adalah sesuatu yang bodoh dari kacamata ilmu pengetahuan. Tidak ada orang bisa membelah laut, ya. Tapi iman bangsa Israel itu dibutuhkan keberanian dan tindakan. Dan inilah yang membuat patah semangat orang-orang Israel pada saat itu. Ya, dia bersungut-sungut kepada Musa. Ya, tapi kita tahu pada akhirnya bangsa Israel toh pada akhirnya mampu melewati Laut Merah itu. Dan apa yang membuat mereka bisa melewati Laut Merah itu? Karena dia punya iman ditambah keberanian dan tindakan. Sementara pada waktu itu bangsa Israel masih mau percaya dengan kata-katanya Nabi Musa. Ya. Bagi semua akal sehat, perintah ini tampaknya benar-benar bodoh dalam menghadapi bahaya mereka. Namun Allah mengetahui semuanya itu. Tuhan tahu bahwa itu dari kacamata manusia itu adalah sesuatu yang bodoh. Demikian juga perjalanan kita, ya, untuk masuk ke dalam rombongan 144.000. Tampaknya itu menurut akal sehat itu adalah sesuatu yang bodoh. Nggak punya organisasi, nggak punya pemimpin, orangnya nggak jelas, mau jadi 144.000. Itu hanya orang-orang bodoh. Ya, kelompoknya aja nggak jelas seperti ini, tapi ngomongnya mau jadi 144.000, mau mengawal, membawa pekabaran ke seluruh dunia. Ini adalah suatu hal yang bodoh. Tapi Tuhan tahu semuanya. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semua. Tapi ya, dari hal yang seperti yang tampaknya bodoh ini, kita butuh keberanian dan tindakan. Dan inilah yang diminta dari kita. Kita punya iman. Seperti yang tadi kita bicara di renungan pendahuluan, kita punya iman. Tapi kita harus tambahkan dengan keberanian. Kalau tidak ditambahkan keberanian itu sama saja kita sudah patah semangat. Kita sudah tawar hati. Ya, kita terus. Pelajaran ini menunjukkan bahwa iman yang setia, keberanian, dan tindakan ialah kerjasama yang dituntut dari Kristen yang bertobat. Nah, renungan pendahuluan yang tadi kita baca Victor Ucap di atas, kita lihat ada Kristen yang sudah bertobat dan Kristen yang tidak bertobat. Dan ini adalah yang dituntut dari Kristen yang bertobat. Atau dengan kata lain siapa? Siswa-siswa 40 hari. Tadi kan kita udah lihat Victor Ucap membagi dua. Kristen yang bertobat dan Kristen sebelum bertobat, ya. Dan dikatakan ini di dalam kutipan ini dikatakan ini adalah Kristen yang bertobat. Jadi artinya inilah calon-calon 144.000, ya. Jadi kita calon 144.000 itu harus punya iman, punya keberanian dan tindakan. Punya keberanian tidak kita ini? Kita sudah baca tapi punya keberanian nggak? Keberani nggak kita meninggalkan pekerjaan kita? Berani nggak kita kehilangan semua kemungkinan potensi nafkah? Kita berani nggak kita meninggalkan lingkungan pergaulan kita, meninggalkan keluarga kita? Berani nggak? Ya, pengetahuan kita sudah punya, iman kita sudah punya, tapi keberanian ada nggak? Dan kapan kita mau melakukan itu adalah tindakan. Kapan kita mau melakukan itu tindakan. Dan ini yang diminta dari Kristen yang bertobat. Bukan diminta kepada Kristen yang sebelum bertobat. Ini diminta kepada Kristen yang bertobat. Kita lanjut.
Setiap langkah perjalanan yang maju dalam bimbingan Allah, maka ia itu selalu mendatangkan sukses. Tuh. Kita punya ketakutan, tapi janjinya Victor Utama apa? Mendatangkan sukses. Orang-orang Midian juga kehilangan keberaniannya lalu mereka dikalahkan. Memang tawar hati mendatangkan kekalahan. Tawar hati adalah salah satu dari jerat iblis yang mendatangkan kejatuhan bagi umat Allah jika mereka membiarkan. Tuh, ya. Jadi ini yang tadi saya katakan, tawar hati adalah jerat-jerat yang iblis datangkan, ya, kejatuhan bagi umat Allah jika mereka membiarkannya. Jadi kalau kita membiarkannya, tawar hati itu memenangkan diri kita, artinya kita kalah, ya, kita kalah sebelum pertandingan. Jadi kita binasa sebelum pertandingan. Nanti kita akan baca, ya, binasa seperti mayat hidup yang masih berjalan luntang-lantung sampai di 2027. Jangan sampai kita hanya seorang mayat hidup yang berjalan sampai di 2027. Ya, nanti kita akan baca ya hal tersebut. Pada zaman Raja Belsasar terjadi suatu peperangan di mana orang-orang Medi dan Persia ingin menggempur melewati tembok-tembok Babil, lalu menundukkannya ke bawah pemerintahan mereka. Saudara ingat bahwa orang-orang Babil itu secara tiba-tiba mengalah karena mereka memiliki kepercayaan yang berlebihan terhadap tembok. Dia boleh guys, berlebihan. Memang mereka telah menaruh semua keyakinan pada tembok-tembok mereka yang kokoh. Dengan mengantarkan pelajaran ini ke zaman kita, kita temukan dari Alkitab bahwa alasan kejatuhan orang-orang Laodikia ialah mereka mempraktekkan prinsip yang sama kepada kehancuran Babel, yaitu keyakinan yang berlebihan. Nah, memang mereka mengatakan bahwa mereka kaya dalam segala kebenaran dan tidak memerlukan apa-apa lagi. Sekalipun Allah mengatakan bahwa mereka adalah miskin. Tidak, ya. Miskin, tidak memiliki apa-apa dan buta. Dengan demikian mereka telah jatuh dalam jerat iblis. Saudara lihat, kepada Laodikia, setan punya jerat adalah dengan merasa seperti orang-orang di tembok apa tadi zamannya Raja Belsasar. Ya, dia terlalu mengandalkan keperkasaan temboknya dan akhirnya rasa tinggi hatinya itu akhirnya menghancurkan mereka. Ya, di dalam peperangan Anda tahu bahwa masing-masing pihak berusaha mengacaukan musuhnya dan mematahkan semangat mereka dengan tujuan melemahkan musuh, lalu dengan demikian mencapai kemenangannya dengan lebih mudah. Maka apabila mereka merencanakan serangan-serangan dan serbuannya, mereka berusaha melakukan di tempat-tempat disangka musuh tidak akan banyak mencurigai mereka. Wah, udah jam 6 aja ya. Dalam peperangan rohani, musuh orang-orang Kristen itu tidak tidur. Ya, ia juga berusaha mendapatkan kesempatan untuk mematahkan keberanian dan moral mereka. Lalu dengan demikian mematikan penyelesaian kekalahan mereka sebagaimana yang telah kita lihat di demonstrasi dalam contoh yang sudah kita kemukakan hari ini. Dan jangan sejenak pun mengira bahwa ia juga tidak mencari titik kelemahan kita sehingga dapat ia menghantam dan membuat kita jatuh. Kita dapat menunggu serangannya yang datang. Oleh sebab itu jika kita tidak tahu di mana titik kelemahan kita, nah ini ya, yang tadi yang apa Stella tanya, kita tahu nggak ya titik kelemahan-kelemahan kita? Kita harus mendeteksi, ya. Kita harus mencari tahu kelemahan-kelemahan kita, ya. Maka bagaimanakah dapat kita tahu di mana iblis akan menyerang kita? Maka ukurannya apa? Kan tadi Stella tanya, ukurannya apa untuk kita bisa tahu? Akan Taurat dan kesaksian. Maka kita harus menyelidiki diri kita sendiri dengan rendah hatinya seorang Raja Daud. Musuh telah membuat orang Laodikia percaya bahwa mereka tidak memerlukan apa-apa lagi. Oke, lanjut. Sekarang kita benar-benar adalah kaya dengan kebenaran kalau kita sudah mempelajarinya, menghayatinya semua yang telah diberikan kepada kita. Karena kita telah memanfaatkan emas yang sudah teruji dalam api. Supaya kita menjadi kaya, salep, dan seterusnya. Oleh sebab itu, iblis tidak akan pernah menyerang kita di mana ia menyerang Laodikia, saudara-saudara sekalian. Melainkan ia akan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah miskin dalam kebenaran. Jadi kalau Peggy seperti tadi, saya ini lemah, gini-gini, saya pasti kalah. Memang karakter kita adalah seperti itu. Sebagai orang-orang pemegang kebenaran, tidak akan mungkin dia meninggikan diri. Tapi jangan sampai kita hanyut di dalam merasa rendah hati, rendah diri tadi itu jangan sampai hanyut. Kita terus menerus di dalam kondisi yang tawar hati seperti ini. Kita harus bangun. Kalau kita tidak mau bangun, artinya benar-benar jeratnya setan telah berhasil hadir di dalam kehidupan.
Ya, kita baca terus. Beberapa kesaksian yang saya dengar diberikan di sini oleh beberapa orang tadi malam justru memperlihatkan hal itu. Kesaksian-kesaksian sedemikian ini tidak akan menciptakan keberanian dalam diri seseorang, melainkan sebaliknya akan mengecilkan hati. Ya, kita lewati saja. Ya, artinya jangan tawar hati. Hanya ada satu jalan, tetapi yaitu mempunyai dua sisi. Pada yang satu terdapat orang-orang Laodikia yang mengatakan jangan takut, semuanya beres. Aku melihat beberapa orang Davidian tadi malam. Pada sisi yang lain jalan itu tawar hati dalam segala perkara. Tidak ada satupun yang benar. Juga tidak ada yang menaruh harap pada Allah. Jadi orang Laodikianya tidak ada yang benar. Laodikianya dan orang Davidian dalam hal yang kita lihat di sini, yang diperlihatkan oleh Victor Tapi dua-duanya nggak benar. Kalau yang satunya merasa tinggi hati, merasa dirinya sudah kaya, merasa semuanya beres, itu tidak benar. Dan orang Davidian yang tawar hati, sudah mundur, sudah patah semangat, itu pun juga dikatakan tidak benar. Juga tidak menaruh harap pada Allah. Jadi artinya dua-duanya ini nggak berharap kepada Allah. Orang Davidiannya juga yang tawar hati, jangan kita kira kita itu berada di dalam kebenaran kalau kita sudah tawar hati. Itu juga dikatakan tidak menaruh harap pada Allah. Jadi tawar hati itu bukan berarti kita itu benar. Kita itu artinya sudah benar-benar masuk di dalam jeratnya setan. Jangan tawar hati. Ya, hanya ada satu jalan tetapi yang mempunyai dua sisi. Oh ya, ini tadi udah. Oke. Kita geser deh. Nah, ini soal pendeta harus punya nama baik. Kita nggak usah baca ini. Lanjut. Ya, ya, lanjut. Nah, kita lihat Yakub 2 ayat 17. Ya. Nah, iman plus perbuatan. Oh ya, Yakobus kan tadi. Saya bilang Yakobus. Iman plus perbuatan. Satu-satunya jalan kita dapat memperlihatkan iman kita kepada orang lain ialah melalui perbuatan-perbuatan kita. Ya. Jadi pada intinya apa yang dijelaskan oleh Victor Rutte, iman harus ditambah perbaik apa tadi keberanian dan tindakan itu sama dengan yang disampaikan di dalam Yakobus, yaitu iman plus perbuatan. Jadi kita harus tambahkan perbuatan. Satu-satunya kita bisa memperlihatkan iman kita kepada orang lain ialah melalui perbuatan-perbuatan. Apa artinya mengakui kesalahan-kesalahan kita? Satu kepada lain kita melakukan hal itu apabila kita meluluhkan semua kesalahan kita dengan orang yang kita pengaruhi secara sama. Oke, lanjut ya. Nah, itu lihat. Orang-orang Kristen yang bertobat selalu memiliki adalah atas dia. Orang-orang Kristen yang bertobat selalu memiliki nama baik. Tadi kita udah baca ya. Ialah orang yang beriman, berkeberanian, dan memiliki perbuatan-perbuatan. Ialah seorang Davidian yang sesungguhnya. Nah, jadi kita ini belum jadi Davidian yang sesungguhnya, saudara. Jadi kita harus tambahkan keberanian, ya, dan mempunyai perbuatan. Jadi tidak. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut ya. Adalah bagi adalah bagi Del Nah, adalah bagi kita untuk berjalan mengalami semua perkara ini, yaitu kita akan dikaruniakan kemenangan yang pasti dan lengkap atas si jahat itu. Oleh sebab itu, janganlah seorang pun jatuh ke dalam jerat yang telah dipasangnya bagi kita. Ya, saudara-saudara, tulisan khotbah Victor Utef ini menyadarkan kita jangan kita hanyut di dalam tawar hati. Kalau kita hanyut di dalam tawar hati itu adalah benar-benar kita masuk di dalam jerat yang telah dipasang bagi kita. Ingat, khotbah Victor Utef ini adalah berlaku bagi Kristen-Kristen yang bertobat, bukan Kristen-Kristen sebelum bertobat. Jadi artinya inilah jawaban yang tadi kita punya untuk menjawab pertanyaan Victor dan pertanyaan Stella tadi di hubungan pendahuluan. Ya, yaitu apa? Jangan biarkan diri kita kalah. Kalau kita biarkan kita kalah, putus asa, wah ini artinya kita sudah masuk di dalam jerat-jeratnya setan. Dan ini adalah jerat yang ia buat untuk orang-orang di dalam 40 hari, bukan jerat untuk orang-orang di 3,5 tahun. Ya, khotbah ini adalah untuk orang-orang 40 hari. Yalah, lanjut ya. Mungkin kita cuman untuk baca intronya saja, nanti 2 minggu lagi kita akan baca. Saudara-saudara,
Saya mungkin tidak menampilkan semuanya dalam tulisan yang berikutnya ini. Saya cuma mau menceritakan, menunjukkan kepada saudara. Nanti kita akan baca 2 minggu lagi. Tapi intinya, di dalam cerita tentang 12 orang pengintai, ya, 12 orang pengintai ini, saudara-saudara tahu bahwa Tuhan sudah sedemikian murkanya terhadap 10 kepada bangsa Israel, ya. Tuh. Ini mungkin salah, Del. Itu bukan, nah, pelajaran beragam tentang ragu, kurang percaya yang berdampak kepada hukuman pembinaan terhadap semua orang Israel usia di atas 20 tahun. Ya, ini nanti saudara kita baca sama-sama 2 minggu yang lagi, 2 minggu lagi. Tapi saya coba mau menampilkan dulu kepada saudara bahayanya, ya, bahayanya daripada meremehkan petunjuk-petunjuk Nyonya White dan Victor Huter. Kita lihat pengalaman 12 pengintai ini yang percaya kepada hasutan, ya. Orang-orang Israel pada saat itu percaya kepada kepada 10 pengintai. Padahal pengintai itu sama sekali tidak ada kebenaran. Ya, dia menyampaikan kepalsuan, tapi kepada hal tersebut dampaknya seluruh bangsa Israel itu harus merasakan dampaknya, yaitu dia harus merasakan hukuman 40 tahun berputar-putar di padang belantara. Dan 40 tahun itu hanya boleh dinikmati oleh 2 orang yang di atas usia 20 tahun. Selain Musa dan Harun. Ya. Yang lainnya itu sudah kayak mayat hidup. Ya. Jadi di dalam bacaan ini nanti saudara akan lihat bagaimana yang tadi saya sampaikan di renungan pendahuluan tentang mayat hidup. Ya inilah. Mereka ini sudah disampaikan di awal dari 40 tahun yang mereka akan jalani. Mereka, Tuhan sudah katakan melalui Musa bahwa kamu semuanya harus mati. Kecuali di atas usia 20 tahun, kamu akan bisa hidup. Hanya anak-anakmu yang akan menyaksikan tanah Kanaan, katanya. Ya. Sedangkan kalian semuanya karena sudah menolak dua dua pengintai yang Tuhan berkati, yaitu Yusak dan Kaleb, mereka lebih percaya kepada informasi-informasi palsu. Semuanya dibiarkan hidup, nggak tahu berapa tahun, tapi artinya mereka sudah tidak punya harapan. Dibiarkan mayat hidup berjalan-jalan, kita nggak tahu berapa tahun. Jangan biarkan diri kita menjadi mayat hidup seperti itu, ya. Jangan kita punya tawar hati. Jangan kita udah menghukum diri kita sendiri sebelum waktunya. Marilah kita berjuang. Inti dari pelajaran tentang 12 pengintai ini adalah seperti demikian. Mungkin itu saja pembelajaran sahabat ini. Nanti kita akan lanjut lagi 2 minggu. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Om Haryanto boleh berdoa buat kita, Om.